Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Fitria dengan nomor NIM 2013-6021 dari Prodi Geografi Non-Kependidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemetaan kadastral, yaitu pengantar ilmu ukur tanah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ari Lufa, STM SC. Mohon ditonton sehingga selesai. Baiklah, sebagaimana yang telah bersama kita lihat, yaitu adalah PowerPoint tugas saya mengenai pengantar ilmu ukur tanah, yaitu yang pertama A. Pengukuran tanah atau surveying. Nah, pengukuran adalah seni penentuan posisi relatif pada permukaan bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah, yang berkenaan dengan pengukuran jarak, sudut, serta arah baik vertikal maupun arah horizontal. Orang yang melakukan pengukuran biasa disebut dengan nama surveyor. Misalnya mereka itu nanti mengukur lahan tanah sawah atau jalan. Nah, tujuan pengukuran di sini yaitu untuk menghasilkan ukuran dan kontur permukaan tanah yang relatif dan relevan sehingga tepat untuk dijadikan suatu tempat pembangunan. Adapun tujuan pengukuran antara lain yaitu menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah yang nantinya akan digunakan oleh seseorang atau suatu badan perusahaan untuk membangun suatu bangunan atau mau mendirikan suatu industri, baik itu industri individu maupun industri perorangan dan kelompok. Nah, di sini tujuan pengukuran yang dilakukan oleh surveyor itu akan menghasilkan planning atau perencanaan yang nantinya akan dibangun atau dibentuknya sebuah bangunan. Nah, misalkan surveyor melakukan pengukuran terhadap suatu lahan. Nanti lahan tersebut yang telah diukur oleh surveyor akan dijadikan sebuah peta atau menentukan garis batas antara tanah pemilik yang satu dengan pemilik lainnya. Dan nantinya pengukuran itu juga akan menentukan pengukuran luas tanah, volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Dan selanjutnya yaitu B. Instrumen survei di masa lalu. Sejarah perkembangan survei pengukuran tidak terlepas dari ilmu-ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Awalnya, matematika dikembangkan secara keperluan praktis dalam kehidupan masyarakat masa itu. Namun, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan matematik sebagai prinsip dari pengukuran atau surveying, yang biasa disebut dengan surveying. Pengukuran adalah perhitungan luas tanah. Nah, perhitungan luas tanah tersebut dilakukan oleh orang Mesir, Yunani, dan Romawi dengan menggunakan prinsip-prinsip dan rumus-rumus matematika. Sedangkan bagi orang Roma disebut juga sebagai gromatisi karena menggunakan gambar atau groma. Groma dalam bahasa Roma atau Romawi yaitu groma dalam pengukurannya. Tujuan pengukuran pada masa itu hanya untuk menentukan lahan ini merupakan milik si A dan lahan yang sebelah sini merupakan milik si B. Jadi pada masa Romawi atau masa Roma, pengukuran digunakan hanya untuk menentukan batas-batas wilayah kepemilikan antara satu penduduk dengan penduduk lainnya. Hubungan yang erat antara matematika dengan ilmu ukur atau surveying yaitu ukuran tanah tampak dari istilah matematika, geometri, yang menurut bahasa Latin berarti pengukuran bumi. Istilah lain yang terkait adalah geometronics yang digunakan pada pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh surveyor atau surveying yang disebut sebagai pengukuran. Nah, di sini hubungan matematika dengan ilmu ukur tanah sangat berkaitan erat karena dalam pengukuran tanah, seorang surveyor nantinya akan menggunakan rumus-rumus matematika yang sebagai hasil dari pengukurannya tersebut. Selain itu, ilmu astronomi dan ilmu astrologi juga digunakan dalam melakukan pengukuran, yaitu nantinya akan sebagai tolak balik atau tolak ukur dari hasil pengukuran yang dilakukan pada saat tersebut. Namun seiring perkembangan waktu dan perubahan zaman, penemuan-penemuan baru yang ditemukan oleh para ahli di bidang-bidangnya tertentu telah semakin menunjang dalam melakukan survei oleh surveyor tersebut. Nah, pada tahun 1607, seorang ahli yang bernama Le Percey menemukan teleskop.
teleskop nantinya akan digunakan sebagai alat bantu atau penunjang dalam pengukuran yang dilakukan oleh surveyor pada suatu lahan tertentu maupun nantinya digunakan oleh badan-badan lainnya yang membutuhkan teleskop. Dan pada tahun 1631, orang-orang Prancis mempublikasikan penemuan baru yang diinstrumennya. Selanjutnya, pada tahun 1830, dua orang Amerika bernama Driver dan Young merancang instrumen pengukuran sudut yang dapat diputar pada sumbunya tanpa harus melepaskannya. Instrumen ini dinamakan dengan transit pada masa sekarang. Transit sebenarnya suatu istilah untuk teodolit yang teleskopnya dapat diputar 180 derajat terhadap sumbu horizontalnya sehingga posisinya menjadi berlawanan arah. Lawannya yaitu non-transit, yang teleskopnya tidak dapat diputar menjadi 180 derajat. Setelah ditemukannya teleskop oleh Lippershey pada tahun 1607, lalu ditemukannya lagi penemuan baru oleh Pierre Vernier, orang Prancis, pada tahun 1631. Ia mempublikasikan penemuan barunya dengan instrumen dan diberikan nama Vernier, yang sekarang digunakan sebagai alat pembagian skala yang akurat. Sebelum teleskop digunakan untuk pengukuran sudut, orang banyak menggunakan peep sight sebagai garis bidik yang banyak digunakan pada survei tambang dan survei tanah, yaitu instrumen yang dinamakan Kirchhoff-Ferrator. Nah, sebelum teleskop digunakan, orang terdahulu atau orang pada zaman dahulu sebelum menemukan teleskop yang ditemukan oleh Lippershey tersebut, mereka menggunakan sistem peep sight sebagai garis bidik. Baiklah, selanjutnya itu teodolit. Teodolit ditemukan oleh Romeyer, seorang astronom asal Denmark, pada tahun 1690. Atas dasar fasilitasnya, teodolit dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu teodolit Vernier sederhana dan teodolit mikrometer, teodolit optik atau glass arc, dan teodolit elektromagnetik. Nah, berdasarkan teodolit modern bersifat kompak, ringan, sederhana, dan tahan banting. Bagian-bagian dan skalanya tertutup, kedap debu dan kelembaban. Ukuran teodolit ditentukan oleh piringan bawahnya. Sebagai contoh, 20 cm teodolit berarti diameter piringan bawahnya adalah 20 cm juga. Atas dasar itu, ukuran teodolit bervariasi antara 8 sampai dengan 25 cm. Transit atau biasa juga disebut dengan teodolit adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur sudut-sudut horizontal maupun sudut-sudut vertikal. Nah, transit atau teodolit ini mula-mula dipakai oleh orang-orang Eropa dengan istilah transit teodolit untuk jenis instrumen ukuran ini. Namun, pada perkembangannya, orang Eropa menyebutnya sebagai teodolit, sedangkan orang Amerika menyebutnya sebagai transit. Namun, dari ketampakannya, transit lebih terbuka, lingkaran logamnya dapat dibaca melalui nonius, sedangkan teodolit mempunyai ketampakan yang tertutup. Teodolit mempunyai beberapa keuntungan, yaitu lebih ringan, mudah dibaca, dan lain sebagainya, sehingga mampu mendominasi keberadaan transit ala Amerika. Selanjutnya, buku ini menggunakan istilah teodolit. Namun, pada masa tersebut, dua negara ini, negara Eropa dan Amerika, memakai dua nama yang berbeda, sedangkan Eropa memakai teodolit dan Amerika memakai transit. Hal ini tidak menjadi permasalahan, namun hal tersebut merupakan hal yang lumrah karena di orang Eropa mungkin teodolit lebih mudah pada penyebutan atau lebih mudah diingat, begitupun dengan orang Amerika yang memberi namanya transit. Sebenarnya dua alat ini mempunyai fungsi yang sama, namun memiliki kelebihan dan kekurangannya di bidang masing-masing. Baik, selanjutnya yaitu C, klasifikasi survei. Pengklasifikasian survei tidak bersifat mutlak, mungkin ada perbedaan-perbedaan objek dan prosedur yang saling tumpang tindih. Secara garis besar, survei dibedakan menjadi 5 macam, yaitu 1. Akurasi yang diinginkan, 2. Metode penentuan posisi,
3 instrumen yang digunakan, sedangkan 4 tujuan survei dan 5 tempat pengukuran. Baik, akan saya jelaskan satu persatu, yaitu satu survei atas dasar akurasi atau yang diinginkan. Dalam survei tersebut terdapat juga berbagai macam survei dan jenis-jenisnya, yaitu satu survei planimetris, survei yang berasumsi bahwa permukaan bumi mendatar atau tidak melingkung. Kenyataannya permukaan bumi yaitu melingkung. Survei ini berasumsi, yaitu A, garis level atau level line dianggap sebagai garis lurus, atau sebab itu garis dihitung unting-unting atau pabling di suatu titik dianggap paralel dengan titik-titik lainnya. Selanjutnya B, sudut yang dibentuk oleh kedua garis semacam itu merupakan sudut pada bidang datar, bukan sudut pada bidang bola. Jadi survei yang berdasarkan relasi ini berasumsi bahwa sudut yang dibentuk oleh dua garis tersebut adalah garis yang semacam pada bidang datar, tidak pada bidang lengkung atau yang bisa disebut dengan bidang bola. Lanjut yang ketiga, survei ini berasumsi meridian yang melalui dua garis berupa garis paralel. Dengan asumsi itu, survei ini cocok bagi pengukuran yang tidak terlalu luas. Sebagai gambaran, untuk panjang busur 18,5 km, kesalahan yang terjadi 1,52 cm lebih besar. Sudut selisih pengukuran segitiga datar dan bola hanya 1 detik untuk rata-rata luasan 195,5 km kubik. Sedangkan survei planimetris tidak digunakan untuk proyek luasan besar seperti pabrik, jembatan, dam, kanal, jembatan layang, rel kereta, dan sebagainya, dan tidak juga untuk menentukan batas-batas wilayah suatu kota atau suatu daerah nantinya yang dilakukan pengukuran oleh surveyor tersebut. Lanjut, yang nomor 2 yaitu survei geodetis. Survei geodetis yaitu termasuk juga ke dalam jenis-jenis survei yang berdasarkan yang diinginkan. Survei ini memperhitungkan bentuk bumi yang melingkung dengan melakukan pengukuran jarak dan sudut-sudut berdasarkan ketelitian ketinggian suatu daerah tersebut. Perhitungan pada survei ini didasarkan pada ilmu geodesi, yaitu ilmu mempelajari bentuk dan dimensi bumi yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip dan prosedur matematis untuk melakukan suatu pengukuran nantinya yang dilakukan oleh surveyor. Maka survei geodetis ini digunakan untuk mengukur suatu daerah yang melengkung seperti misalnya perbukitan atau nantinya lembah dan jurang sebagainya. Lanjut, yang kedua yaitu survei atas dasar metode penentuan posisi. Metode terestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi ini. Nah, metode berdasarkan penentuan posisi yaitu metode survei yang nantinya dilakukan oleh surveyor berdasarkan posisi yang nantinya akan ditentukan atau lebih dahulu ditetapkan bahwa posisi itu nantinya akan diukur. Maka lahan tersebut akan diukur melakukan metode penentuan posisi, yaitu tentukan dulu posisi lahan mana yang akan diukur, baru nantinya dilakukan pengukuran secara bertahap oleh surveyor. Lanjut, yang ketiga yaitu survei atas dasar instrumen. Dalam survei atas dasar instrumen ini terdapat beberapa juga pembagiannya, yaitu A, survey chain. Survei ini dilakukan pada luasan yang sempit dan terbuka. Pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran linear atau jarak dengan alat meteran, misalnya mengukur kamar atau mengukur suatu bidang ruang tamu, maka itu dilakukan dengan menggunakan meteran. Lanjut, yaitu survei traverse. Istilah traverse digunakan untuk pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak dengan meteran atau chain, arah-arah dan sudut dengan kompas atau teodolit. Kecepatan akurasi traverse bergantung pada pekerjaan lapangannya. Sebagai contoh, misal
Surveyor nantinya melakukan pengukuran di lapangan menggunakan survei traverse. Maka di sini tergantung kecepatan yang dilakukan oleh surveyor atau tergantung dengan keahlian surveyor tersebut dalam melakukan pengukuran. Misal, pengukuran tersebut memiliki waktu yang maksimalnya mungkin beberapa jam, namun dengan keahlian dan kepandaian serta keterampilan yang dimiliki oleh surveyor tersebut, maka pengukuran ini akan lebih cepat selesai atau lebih cepat berakhir dalam waktu yang singkat. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu survei atas dasar tujuan. Di sini juga banyak macam survei atas dasar tujuan, namun akan saya jelaskan dua macam survei atas dasar tujuan. Satu, survei rekayasa. Survei ini dilakukan untuk penyediaan data yang lengkap untuk desain rekayasa seperti jalan layang, rel kereta, saluran air, dan saluran limbah, bendungan, jembatan, dan lain-lain sebagainya. Survei ini terdiri atas tahap-tahap, yaitu survei topografi, pengukuran kerja lapangan, penyediaan spesifikasi kualitas, dan pelaksanaan pengukuran sampai pekerjaan selesai. Survei ini juga disebut survei konstruksi. Lanjut, B yaitu survei pertahanan. Survei ini menjadi bagian sangat penting bagi militer. Hasil survei ini dapat menyediakan informasi strategis yang dapat dijadikan putusan kebijakan jalannya suatu perperangan. Peta-peta, foto udara dan topografi mengindikasikan jalur-jalur penting, bandara, pabrik-pabrik, tempat peluncuran rudal, pemantauan dan radar, posisi penangkis, serangan udara, dan ketampakan topografis lainnya dapat disiapkan melalui survei ini. Lanjut yang kelima yaitu survei atas dasar gempa, yaitu survei tanah. Misal beberapa contoh survei ini diantaranya pengukuran garis batas tanah kepemilikan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, penentuan jarak dan azimutnya, perhitungan luas, pembagian tanah atas dasar bentuk, ukuran, serta pemasangan patok batas bidang tanah dan penentuan lokasinya. Yang termasuk survei ini adalah survei topografi, survei kadastral, dan survei perkotaan. Survei topografi menghasilkan peta menggambarkan perbedaan permukaan tanah dari hasil pengukuran elevasi dan menggambarkan lokasi ketampakan alam atau buatan manusia. Lanjut, survei kadastral juga disebut sebagai survei tanah, yaitu survei tanah publik adalah survei batas-batas bidang tanah dan rumah-rumah yang properti lainnya dilakukan di perdesaan maupun perkotaan. Nah, survei perkotaan hampir sama dengan survei kadastral, kecuali dalam hal penyesuaian pengukuran dilakukan proporsional dengan harga tanah tempat survei dilakukan. Berarti survei perkotaan dan survei kadastral itu memiliki konsep atau prinsip dan aspek yang sama, namun perbedaannya pada survei perkotaan juga dilakukan proporsional dengan harga tanah sebagai tempat survei dilakukan tanah tersebut. Lanjut, seperti yang sama-sama kita lihat, yaitu pada bagian D, kompetensi surveyor. Kompetensi surveyor adalah kemampuan minimal surveyor yang wajib dimilikinya agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakternya. Ketiga komponen itu saling mendukung dalam diri surveyor dalam menghadapi pekerjaan yang berat di lapangan. Hal penting lain yang harus dimiliki oleh seorang surveyor adalah kemampuan bertahan kerja di bawah tekanan alam dan kelelahan fisik. Keselamatan kerja dan alat survei juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Namun, dalam hal tersebut, tidak semua orang bisa menjadi surveyor yang handal. Nah, jika Anda ingin menjadi surveyor, Anda harus memiliki kemampuan, keterampilan, serta keahlian pada bidang pengukuran terlebih dahulu. Karena surveyor adalah seseorang atau seorang ahli dalam bidang pengukuran yang sudah memiliki keterampilan atau sudah memiliki sertifikasi dan sudah profesional. Maka dari itu kompetensi surveyor sangat dibutuhkan jika melakukan suatu pengukuran. Karena dalam melakukan pengukuran, jika seorang surveyor masih pemula, maka hasil dan data yang didapatkan dalam pengukuran tersebut mungkin akan simpang siur atau salah, atau nantinya bisa berbeda dengan hasil sebelumnya, atau menjadi
berantakan atau tidak sesuai dengan hal yang diinginkan, seperti itu. Lanjut, yaitu praktik pengukuran dan praktik pengukuran dan catatan lapangan. Seorang surveyor harus mengetahui keseluruhan kerugian dan keuntungan metode-metode pengamatan yang berbeda dan juga keterbatasan instrumen. Selanjutnya yang bisa kita lihat bersama yaitu praktik pengukuran dan catatan lapangan. Seorang surveyor harus mengetahui keseluruhan kerugian dan keuntungan metode pengamatan yang berbeda dan juga keterbatasan instrumen, waktu, dan dana yang terbatas. Namun, dengan kata lain, seorang surveyor yang baik bukan seorang yang dapat melakukan pengukuran secara teliti, tetapi seorang yang dapat memilih dan menerapkan pengukuran yang cocok dengan syarat-syarat ketelitian bagi tujuan pengukurannya. Dapat dikatakan bahwa praktik pengukuran tersebut harus memiliki, atau seorang surveyor ini harus memiliki keterampilan yang sudah handal. Nantinya praktik yang dilakukan di lapangan tersebut bisa berjalan dengan baik, dengan mulus, dengan lancar, dan nanti hasilnya akan sesuai dengan keinginan. Nah, dalam praktik lapangan juga nantinya akan dilakukan catatan lapangan, yaitu pencatatan atau mendokumentasikan apa-apa saja yang dilakukan di lapangan, karena catatan lapangan merupakan bagian yang penting dan perlu diperhatikan lebih. Para surveyor seharusnya menyadari sejak awal kualitas pekerjaan bergantung pada catatan lapangan tersebut. Pencatatan seharusnya menyajikan hasil pengukuran, informasi lain yang ada di lapangan. Oleh sebab itu, pencatatan hendaknya hanya dilakukan di lapangan, tidak cepat rusak, terbaca, lengkap, dan satu penafsiran. Jadi catatan yang dilakukan di lapangan atau pencatatan lapangan harus sesuai dengan hal yang dilakukan di lapangan. Misal mengukur garis satu dengan garis lainnya, maka misal jarak antara titik A dengan titik B adalah 10 meter. Nah, nanti dicatat, dan nanti apa-apa saja kegiatan di lapangan juga dicatat dalam kertas atau dalam bentuk yang lebih baik, atau mungkin bisa dicatat dengan melalui media elektronik agar nantinya catatan tersebut tidak rusak, dan itu juga menjadi dokumentasi. Hal lain dari catatan lapangan adalah dokumentasi. Nah, misalkan nanti sedang mengukur atau lagi melihat-lihat tanah atau melihat lahan atau sedang melakukan pengukuran tersebut, ada salah seorang dari surveyor ini yang melakukan dokumentasi, misal mengambil gambar sedang mengukur, mengambil gambar sedang melakukan perbincangan dengan para surveyor lainnya. Nah, itu nantinya akan menjadi bukti bahwa catatan lapangan tersebut benar-benar adanya dan praktik lapangan tersebut benar-benar dilakukan oleh surveyor tersebut. Nah, oleh karena itu, kertas yang digunakan harus yang baik, digunakan pensil yang jenis keras menengah atau 3H 4H yang runcing sehingga dapat ditekan pada kertas. Pencatatan harus dilakukan di lapangan, itu yang harus ditekankan. Pencatatan lapangan harus dilakukan di lapangan saat melakukan pengukuran. Maka dari itu, surveyor harus membawa kertas dan pensil apabila melakukan pengukuran. Hal lain yang dilakukan atau yang harus diperhatikan oleh seorang surveyor dalam melakukan catatan lapangan atau melakukan pencatatan lapangan yaitu: 1. Dilarang melakukan penghapusan, karena jika ada kesalahan cukup dicoret atau digaris saja, karena jika dihapus nantinya akan menumbuhkan kesalahpahaman atau kesalahan data juga, karena data yang dikumpulkan di lapangan itu adalah data yang valid, sebagian besar itu adalah data yang benar. Yang kedua, dilarang menggunakan singkatan atau simbol supaya ringkas, tetapi pastikan petugas kantor mengerti maksudnya. Nah, lebih baik pada saat melakukan catatan lapangan tersebut tidak menggunakan singkatan atau simbol-simbol tertentu, karena yang mengerti mungkin hanya kita sendiri, mungkin orang di kantor tidak mengerti, karena singkatan tersebut mungkin adalah kreativitas atau inovasi kita sendiri agar menjadi lebih ringkas atau menjadi lebih sedikit atau menjadi lebih ringkas itu catatan kita. Maka dari itu, dalam pencatatan lapangan dilarang menggunakan singkatan atau simbol-simbol tertentu. Ketiga, pastikan indeks diisi nomor halaman, hari, tanggal, dan nama surveyor yang ikut dalam pengukuran tersebut, instrumen yang digunakan,
lokasi dan cuaca yang mungkin mempengaruhi hasil ukuran. Misal, dalam pengukuran tersebut dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2021. Dibuat tanggalnya, nama-nama surveyor yang ikut dalam melakukan pengukuran tersebut, dan cuaca pada saat pengukuran. Misal pada saat pengukuran cuaca mendung, bisa jadi setelah pengukuran dilakukan hujan turun, lalu hasil pengukuran atau hasil yang dilakukan oleh surveyor pada saat itu bisa hilang atau terhapus karena air hujan. Selanjutnya 4, tidak perlu ragu atau gunakan narasi untuk menjelaskan aspek-aspek penting dari proyek survei. Misal, dalam pencatatan lapangan tersebut Anda tidak dibenarkan atau tidak diharuskan mengikuti apa yang ada dalam pembelajaran, karena Anda tidak perlu ragu nantinya menambahkan pendapat Anda dalam catatan Anda. Misal, dalam catatan pengukuran lapangan ini seperti ini, dan pengukuran lapangan yang dilakukan pada hari ini mungkin akan lebih baik dari pengukuran yang saya lakukan sebelumnya, seperti itu. Mungkin lebih ke saran ya, tidak perlu ragu tersebut pada poin nomor 4. Mungkin lebih ke saran atau lebih ke pendapat atau opinion yang dilakukan oleh surveyor tersebut. Yang kelima, gunakan selalu sumber data asli dalam memulai dan mengakhiri survei, yaitu pengecekan berbagai sumber data sangatlah berguna, karena data atau hasil dan informasi yang nantinya akan dicantumkan dalam laporan pengukuran atau laporan penelitian merupakan data yang valid dan sudah dipastikan kebenarannya. Yang keenam, catat data sesuai dengan format formulirnya. Nah, data yang dicatat tersebut sesuai dengan format atau sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dilakukan oleh seorang surveyor. Lanjut. Oleh karena itu, jangan menulisnya melalui sudut kanan yang ditransformasi. Dalam hal ini maksudnya yaitu dalam mencatat catatan lapangan tersebut jangan dimulai dari kanan, atau lebih baik itu dimulai dari tengah-tengah buku. Nah, karena nanti pencatatan itu nanti akan terpoin-poin atau terstruktur nantinya dalam melakukan membuat laporan penelitian. Oleh sebab itu, catatan lapangan merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pengukuran, karena itu adalah dokumentasi atau bukti bahwa pengukuran tersebut telah dilakukan, dan seorang surveyor tersebut juga harus memiliki bukti catatan tersebut agar menjadi sumber data atau sumber informasi nantinya apabila ditanyakan oleh surveyor lainnya. Misalkan surveyor A melakukan pengukuran dengan surveyor B, maka nanti seorang surveyor C juga bertanya kepada A dan B, apakah pengukurannya Ananda atau pengukuran yang rekan lakukan berhasil. Nah, nantinya itu akan menjadi pertanyaan yang cukup sulit. Nah, maka dari itu catatan lapangan tersebut sangatlah berguna bagi seorang surveyor, seperti itu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan dapat disimpulkan bahwa pengukuran adalah seni yang dilakukan oleh seseorang dalam mengukur suatu permukaan bumi, baik itu di atas tanah maupun di bawah permukaan tanah, dalam menentukan jarak, sudut, dan arah horizontal maupun arah vertikal. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa orang yang melakukan pengukuran disebut sebagai surveyor, dan seorang surveyor nantinya juga harus memiliki keterampilan dan keahlian tertentu dalam bidang pengukuran. Nah, dalam melakukan pengukuran tersebut nantinya juga dibutuhkan catatan lapangan atau dokumentasi yang nantinya dicatatkan oleh surveyor, karena catatan lapangan tersebut merupakan hal yang sangat penting, atau itu adalah bukti bahwa kita telah melakukan pengukuran, karena catatan lapangan tersebut juga nantinya digunakan sebagai sumber atau informasi dalam melakukan atau membuat laporan penelitian. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.